Siang Bu, selamat siang Bu Suci. Boleh meminta waktunya sebentar Bu? Oh iya Bu, kebetulan saya tidak sibuk. Baik Bu, saya akan melakukan observasi seperti yang sudah disampaikan kepada Ibu Lia sebelumnya. Jadi saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Ini tujuan observasi supervisi akademiknya yaitu untuk membantu Ibu Lia dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai Bu. Dalam kegiatan ini saya akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah Ibu Lia, dari obrolan ini apa yang Ibu harapkan? Melalui kegiatan ini, saya berharap dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dalam meningkatkan pembelajaran. Baik Bu, semoga saya dapat membantu ya Bu. Kalau boleh tahu, besok Ibu akan memberikan materi apa Bu? Besok saya akan memberikan materi tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa Bu? Ya, setelah mengamati video dan mengamati bagian-bagian tumbuhan, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, peserta didik itu dapat memahami fungsi bagian-bagian tumbuhan. Sehubungan hal tersebut, apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Saya sudah mempersiapkan perangkat ajar berupa modul ajar, media pembelajaran, dan evaluasi. Oh, sudah lengkap sekali ya Bu. Nah terkait hal itu, Pak, ada kesulitan atau hambatan dalam menyampaikan materi pembelajaran besok Bu? Kesulitan saya, kemampuan siswa itu di dalam satu kelas kan berbeda-beda ya Bu. Ada yang sangat mudah dalam menyerap materi pelajaran, ada juga yang sangat sulit dalam menyerap materi pelajaran. Terkait hal itu, apakah ada strategi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Strategi saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik yang beragam. Berarti Ibu Lia sudah sangat mempersiapkan tentang media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid ya Bu. Bagus sekali Bu. Di sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Persiapannya apakah masih ada yang kurang Bu? Media pembelajaran yang saya buat masih dalam proses Bu. Baik, untuk menyelesaikan media pembelajaran Ibu, bantuan dari siapa yang Ibu harapkan Bu? Saya akan meminta bantuan dari dekan guru atau bahkan Ibu Suci bisa membantu saya. Insya Allah saya siap membantu Bu. Ya Bu, terima kasih. Nah, selanjutnya kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan ini Bu? Saya akan mengembangkan kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan Ibu, berarti Ibu akan mengembangkan kompetensi profesional, sosial dan kepribadiannya Bu. Strategi yang Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi apa Bu? Saya akan membuat media perangkat pembelajaran yang lengkap, yang tentunya akan berpihak kepada murid, yaitu modul ajar yang berdiferensiasi, kemudian media pembelajaran juga yang menarik, dan PSE. Bagus sekali Bu, insya Allah saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai di observasi nanti. Setelah kegiatan observasi, kita akan ngobrol lagi ya Bu ya. Nah, apakah sudah terlaksana atau belum hal-hal yang ingin dicapai oleh Ibu. Nah, untuk rencana pelaksanaannya kan akan dilaksanakan besok ya Bu, yang sudah disepakati sebelumnya. Baik Bu, terima kasih. Semoga semuanya berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang pernah makan batang? Siapa yang pernah makan daun? Ada yang pernah makan akar? Contohnya, daun apa yang pernah kalian makan? Pernahkah kalian makan akar? Tidak? Pernah. Haikal pernah makan akar? Contohnya apa? Akar apa? Wortel. Bunga. Siapa yang makan bunga? Contohnya itu adalah brokoli. Brokoli adalah bunga yang belum mekar. Kalau batang, kentang, pinter. Kalau akar, cium, yang bisa acungkan tangan. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan. Cium. Apa saja? Daun. Pinter, hebat, lupa tepuk tangan. Apa kalian tahu fungsi bagian-bagian tumbuhan? Yo, siapa yang tahu fungsi akar? Menyerap ya? Siapa yang tahu fungsi batang? Coba perhatikan gambar yang ini. Bagian dan fungsi tumbuhan. Ada batang. Coba siapa yang ke depan? Ya, bagus, tepuk tangan. Tadi bagian-bagian tumbuhan ada apa saja? Iya. Setelah kalian nanti menyimak video, peserta didik itu dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, peserta didik dapat memahami fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat memahami fungsi bagian tumbuhan serta hubungannya dengan kebutuhan tumbuhan untuk mempertahankan diri dan untuk bertahan hidup. Ya, silakan sekarang amati dan saksikan video berikut. Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga
pada tumbuhan. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah mengerti tentang bagian dan fungsi tumbuhan? Mengerti? Nah, supaya kita tidak bosan, kita nyanyikan dulu lagu bagian dan fungsi tumbuhan. Jadi pun bagian SLT. Sudah menyediakan LKPD untuk kalian kerja kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Silahkan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing.
Ya, bagus. Tepuk tangan. Sekarang kelompoknya sudah semua. Maju ke depan. Semuanya. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil kerja kelompoknya. Menyebutkan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya.
Sim. Kerjakan soal berikut. Ya, sekarang kumpulkan. Kita kumpulkan ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 4? Perasaan saya senang, saya mendapatkan ilmu baru tentang pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan budaya positif. Untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai, apakah sudah berhasil atau belum? Ya, sudah berhasil walaupun belum maksimal. Selama pembelajaran, apakah Ibu mengalami kendala atau tidak? Ada kendalanya, saya belum memahami sepenuhnya tentang pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan budaya positif. Kira-kira atau bagaimana mengatasi kendala tersebut? Mengatasinya dengan membaca dari sumber lain seperti dari Google, dari YouTube, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ibu akan melakukan perubahan kapan? Ya, mulai sekarang saya akan mulai memperbaikinya. Semoga perubahan itu dapat terrealisasi ya Bu. Sekian dari saya, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Suci.